Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer dan fresh graduate yang ingin meniti karir menjadi seorang aparatur sipil negara baik melalui CPNS maupun P3K. Tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa di tahun 2024 tahun ini adalah kesempatan emas untuk Bapak Ibu yang ingin melamar menjadi CPNS dan P3K. Informasi terbaru disampaikan bahwa ada 3 kabar terbaru tentang pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 yang akhirnya bikin heran. Nah, tentunya ini merupakan satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, terkait dengan pendaftaran CPNS dan P3K 2024 yang disampaikan bikin heran. Herannya karena apa? Nah, tentu itulah yang perlu kita ketahui. Supaya lebih jelas, mari Bapak Ibu silakan ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat info terkini terkait dengan pendaftaran CPNS maupun P3K 2024. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan beberapa info penting menjelang pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024. Tentu karena ini informasi terbaru Bapak Ibu mengenai pendaftaran CPNS dan P3K 2024, maka sebaiknya Bapak Ibu silakan fokus dulu untuk informasinya supaya Bapak Ibu benar-benar merekam semua kira-kira bagaimana dan apa yang disampaikan oleh Menteri PAN RB. Pernyataan dari Menteri Azwar Anas selaku Menpan RB disampaikan saat memimpin rapat tematik mengenai rekrutmen CPNS dan P3K 2024 di kantor Kementerian PAN RB di Jakarta pada Selasa 30 April 2024 akhir-akhir ini. Jadi berikut ini beberapa poin penting pernyataan dari Menteri Azwar Anas dikutip dari keterangan Humas Kemenpan RB. Yang pertama, BKN validasi perincian formasi CPNS 2024 dan P3K 2024. Jadi formasi CSN 2024 ini disiapkan sebanyak 1,28 juta, yakni untuk 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850 serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174 formasi. Jadi jumlah formasi sebanyak 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. Jadi ini hal yang perlu kita catat Bapak ya. Menteri Anas mengatakan saat ini Badan Kependegaran atau BKN sedang melakukan verifikasi dan validasi perincian formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah. Yang kedua, pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 setelah validasi beres. Nah, ini artinya Bapak Ibu, sebelum validasi itu dibereskan oleh pemerintah melalui BKN, maka pendaftaran CPNS dan P3K 2024 sedikit terganjal. Tapi Bapak Ibu jangan kecewa dulu karena memang fokus pemerintah di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana yang pernah dijanjikan bahwa pendaftaran atau rekrutmen calon aparatur sipil negara 2024 itu dilaksanakan selama 3 tahap ya.
Jadi bertahap yang dimaksud kemungkinan saja karena ada tahap pertama, ada tahap kedua, dan tahap ketiga di tahun 2024 tahun ini, apalagi dalam hal menuntaskan honorer yang jumlahnya cukup banyak di database BKN. Nah, apapun cerita itu wajib dibereskan sebagaimana apa yang telah dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Diketahui hingga masuk pada bulan Mei ini, jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 belum juga ditetapkan. Tapi mohon bersabar Bapak Ibu, supaya pekerjaan pemerintah melalui Panselnas yang dipimpin atau dikomandoi oleh BKN bisa berjalan sebagaimana harapan. Azwar Anas mengatakan bahwa pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 bisa dimulai segera setelah proses validasi perincian formasi CSN 2024 selesai berdasarkan hasil pengisian atau input rincian formasi dari masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Kementerian Pan-RB dan BKN sudah lakukan percepatan pada proses verifikasi dan validasi formasi ASN dari input yang dilakukan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, kata Menteri Azwar Anas. Yang ketiga, masih ada Pemda belum merampungkan perincian formasi. Nah, tentunya ini juga ditunggu Bapak Ibu. Menteri Anas mengungkapkan fakta bahwa masih ada instansi atau Pemda yang belum menyampaikan perincian kebutuhan CPNS dan P3K 2024 melalui SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN. Jadi kami harap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang masih belum merampungkan input di sistem BKN untuk segera menyelesaikan agar pendaftaran CSN segera dibuka karena sudah ditunggu-tunggu publik, kata Menteri Anas. Anas selaku Menpan RB optimis masalah perincian formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 bisa kelar dalam waktu dekat. Jadi BKN sudah berkoordinasi ya. Kami yakin bisa rampung dalam waktu dekat dan pendaftaran CSN dapat segera dimulai, kata Anas. Perlu diketahui bahwa Kemenpan RB dan BKN sebelumnya sudah memperpanjang masa penyampaian perincian kebutuhan PNS dan P3K 2024 melalui SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN. Awalnya, penyampaian data rincian kebutuhan pegawai ASN 2024 ditetapkan paling lambat Jumat 5 April 2024. Ternyata hingga tenggat waktu tersebut urusan penyampaian data dimaksud belum juga tuntas. Lantas, BKN selaku Panselnas CSN 2024 memperpanjang tahapan tersebut hingga Sabtu 20 April 2024. Nah, pada 17 April 2024, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas meminta jajarannya untuk melakukan jemput bola dan pendampingan untuk percepatan dan penginputan rincian usulan kebutuhan P3K dan CPNS 2024. Nah, ternyata masa pengusulan perincian kebutuhan PNS dan P3K 2024 yang mestinya sudah ditutup pada 20 April diperpanjang lagi selama 10 hari, yakni hingga 30 April 2024. PLT Karohumas BKN Nanang Subandi kepada jpn.com pada hari Minggu 21 April menjelaskan, perpanjangan dilakukan karena masih banyak instansi pusat dan daerah belum memasukkan usulan perincian kebutuhan PNS dan P3K 2024. Alasannya, karena pekan sebelumnya banyak hari libur dan cuti bersama Lebaran 2024. Rupanya, hingga 30 April, tahapan tersebut belum juga tuntas.
sebagaimana dikatakan Menteri Anas. Nanang mengakui perpanjangan waktu beberapa kali tersebut membuat jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 berubah dari rencana awal. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, sebagaimana telah dipaparkan melalui informasi ini, ada 3 hal penting terkait dengan pendaftaran CPNS dan P3K 2024. Mohon bersabar Bapak Ibu menunggu jadwal pendaftaran yang segera akan diluncurkan oleh Panselnas. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.